Beralih pada ruang konferensi kantor pusat Nike Entertainment. Ada sekitar 6 orang yang sedang melakukan pekerjaan. Kale berkata, untuk King of the Master Combat, kurasa lebih baik untuk menayangkannya sebulan sekali atau 2 kali seminggu. Bahkan jika kita harus menyesuaikan jadwal siaran. Lagi pula semua partisipannya adalah nama-nama besar. Seorang wanita menjawab, aku setuju, Kale kembali berkata. Menurutmu berapa orang yang harus ditampilkan di tiap episode? Pria rambut coklat menjawab, kurasa 8 orang itu terlalu sedikit. Kale kembali berkata, syutingnya akan memakan waktu 45 jam. Setiap minggunya, bagaimana kalau harus Jumat atau Minggu dalam waktu Korea? Karena orang Korea lah yang mengajukan proposalnya. Itu terdengar sempurna, bos Nike pun berkata, ini terlalu hambar, kita harus membuatnya lebih dramatis. Kale yang mendengar ucapan bosnya itu pun berkata, bos. Namun bosnya tak menjawab dan kembali berkata, pertama player yang kalah harus melepas topeng. Dan mengungkapkan identitas mereka, kedua untuk menghindari masalah dalam mah-mah making. Duelnya akan diadakan dalam format liga, ketiga pemenangnya akan menjadi King of Masked Combat. Dan muncul di episode selanjutnya keempat, pemenang dari episode berikutnya akan menantang pemenang sebelumnya. Untuk merebutkan gelar King of the Masked Combat, dan jika seorang player terus menduduki kursi King of the Masked Combat selama 5 episode berturut-turut, mereka akan dilengserkan. Kale menjawab, itu ide bagus bos. Lalu Kale bergumam, kurasa ini akan sukses besar Kang Nim. Setelah itu Nike mulai mencari-cari para player yang terkenal. Dan King of the Masked Combat, menjadi pengetahuan umum di antara para ranker. Kembali pada dunia game, Seok yang sedang bersantai berkata, Nike sedang mencari kita, apa itu King of the Masked Combat? Junggu menjawab, mereka bilang itu adalah acara milik Alley Boss, kurasa dia ingin menantang beberapa nama-nama besar. Seok berkata, benarkah katakan pada mereka kalau aku ikut, tapi bagaimana denganmu Junggu? Junggu menjawab, kalau kau ikut aku juga akan ikut, bukankah aku ini wakil Guild Master? Seok berkata, New World lah yang akan mengambil tahta itu. Kita beralih pada ruang latihan pro gamer JT Teleko, seorang wanita bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Si A kembali bertanya. Apa pelatih sudah tiba? Aku sedang menonton video arena. Wanita itu berkat, ada apa? Biasanya kau bilang kalau kualitasnya terlalu rendah. Si A menjawab, tapi ini berada di level yang berbeda. Ini sungguh gila, seorang streamer yang dipanggil Alley Boss melakukan solo raid. Apa itu berarti dia lebih hebat dari Jerman Butcher dan Siho dari Amerika? Dia akan menjadi yang terbaik setelah levelnya semakin tinggi. Wanita itu berkata, iya dia memang hebat. Ngomong-ngomong, kita menerima panggilan casting untuk acara barunya. Mereka bertiga sontak berkata bersamaan, benarkah, acara apa itu? Wanita itu menjawab, itu merupakan acara PvP, kalian akan berduel dengan memakai topeng untuk menyembunyikan identitas kalian. Partisipan lainnya tentu juga merupakan pro gamer, atau para player dari guild besar. Atau para streamer yang terkenal, mereka berkata, jadi kita bisa ikut partisipasi. Wanita itu berkata, itu masih belum ditentukan, kita harus mendapatkan izin dari atasan. Kemudian seseorang mengangkat tangannya dan berkata, maaf aku ingin berpartisipasi. Wanita itu menjawab, Hanbek aku mengerti tapi. Hanbek berkata, tolong buat agar aku yang akan berpartisipasi. Wanita itu tidak langsung menjawabnya, ia bergumam. Orang ini terlalu terobsesi dengan ketenaran, cukup sulit untuk menyuruhnya berhenti melakukan stream, meskipun dia bukan orang yang harus uang. Karena dia berasal dari keluarga kaya, jika mereka memutuskan untuk mengendalikannya secara diam-diam. Aku tak bisa mencegahnya, wanita itu kemudian berkata. Baiklah Hanbeklah yang akan berpartisipasi, Hanbek menjawab. Haha terima kasih, di suatu tempat Hyunwoo sedang melihat layar komputer dengan wajah penasaran. Dia membuka email dan berkata, seharusnya hasilnya sudah keluar sekarang. Email apa ini? Email dari Alice, apa ada sesuatu yang terjadi? Isi emailnya begini kira-kira, pertama-tama selamat atas debutmu di TV. King of the Masked Combat ya, kurasa aku yang akan jadi produsernya.
Mimpiku mulai menjadi nyata karena dirimu, jadi aku ingin berterima kasih padamu dengan tulus. Tambahan aku tidak akan lagi menerima bayaran untuk mengedit videomu. Ini sudah lebih dari cukup, Hyunwoo berkata, apa aku merasa bersyukur? Tapi aku merasa aneh karena mereka melakukannya secara cuma-cuma. Coba kulihat apa yang dikirim oleh Kale, Kale berpesan. Kang Nim, aku punya kabar baik, semuanya berjalan dengan lancar. Ini sudah sangat sempurna, satu-satunya kekecewaan kami adalah tidak banyak ranker yang berpartisipasi. Kami berhasil memilih 30 partisipan, aku akan mencantumkan detailnya di bawah. Hyunwoo berkata, 30 itu lebih banyak dari dugaanku, lalu apa masalahnya? Kale berpesan, tambahan, aku berencana untuk datang ke Korea saat King of the Masked Combat dimulai. Bosku akan ikut bersamaku juga, Hyunwoo berkata, aku hanya berpikir melakukannya. Selama sebulan atau lebih, tapi sudah menjadi terlalu besar ya. Pandangan Hyunwoo tertuju pada satu It dan berkata, It ini, bukankah itu Jung Hanbek? Aku tidak menyangka aku bisa membalaskan dendamku secepat ini. Apa Tuhan sedang membantuku? Hyunwoo berteriak dan berkata, baiklah kau akan bertarungkan, aku akan mempermalukanmu Jung Hanbek. Mendengar Hyunwoo berteriak, Yongchan pun datang. Dia juga berteriak pada Hyunwoo, mengapa kau berteriak seperti itu? Apa kau pikir kau tinggal sendirian? Hyunwoo berkata. Tuan rumah Nim tadi itu, Yongchan memotong perkataan Hyunwoo dan berkata, simpan saja alasanmu, apa kau sudah melihat komunitas arena? Hyunwoo menjawab, kenapa? Yongchan berkata, ada seseorang yang melihat Kankun. Hyunwoo menjawab, Kankun memangnya dia itu siapa? Yongchan kembali berkata, tentu saja kau tidak mengingatnya ya, aku baru saja melihat ini. Aku melihat orc di Frozen Canyon kemarin, saat itu aku sedang berburu bersama anggota guildku di Frozen Canyon. Dan melihat sesuatu yang mencurigakan, ada orc sendirian sedang berjalan-jalan dengan memakai jaket berbulu. Kupikir dia itu lucu, jadi aku meninggalkan anggota guildku dan berbicara padanya. Saat kami sedang berbicara kurasa dia hanya meminta makanan. Seperti yang kalian tahu, terdapat beberapa NPC sepertinya yang memberikan quest-quest bagus. Jadi aku memberikan semua makanan yang kubuat. Kalian tahu bahkan semua makanan enak itu tidak kuberikan pada anggota guildku. Tapi kalian tahu apa yang lucu? Dia memakan semua itu. Mengucapkan selamat tinggal dan pergi, anehnya dia cukup sopan haha. 500 gold milikku hilang begitu saja. Jika kalian berada di Frozen Canyon berhati-hatilah. Bahkan jika kalian berpikir ada sesuatu yang akan kalian dapatkan, kalian hanya akan tertipu karena makanan kalian, sama sepertiku. Orc itu terlihat sangat muda, dan dia bilang namanya adalah Kankun. Kemudian scan memperlihatkan Hyunwoo dan Tangi yang berada di Frozen Canyon. Hyunwoo berkata, jadi pada akhirnya kita datang ke sini juga. Siapa yang menyangka kalau Yongchan berkata tentang putra Dakan yang melarikan diri. Dia mengetahui videoku lebih dariku, aku merasa tersentuh. Tangi bergumam, Master bodoh, Tangi pun protes dan berkata, kenapa kita berada di Frozen Canyon tepat setelah kita? Aku menyukai hutan, ayo kita pergi ke hutan, ke hutan. Hyunwoo menjawab, kita datang ke sini untuk mencari temanmu. Bertahanlah, Tangi berkata, omong kosong, aku tidak punya teman yang tinggal di tempat seperti ini. Hyunwoo berkata, Kankun ada di sini. Tangi berdiri di pundak Hyunwoo, dan sibuk mencari keberadaan Kankun sembari berkata, Kankun di mana dia? Hyunwoo berkata, dia ada di suatu tempat di sekitar sini, jadi ayo mencarinya bersama-sama. Fufu, ini akan menjadi konten yang bagus, dan judulnya adalah, Mencari Orc yang Melarikan Diri. Chapter 35 pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami, agar kami semakin berkembang. Sampai bertemu di chapter-chapter berikutnya, bye-bye. Terlihat satu guild master sedang berjalan di Frozen Canyon. Art berkata pada Ket, hei Ket, apa kita masih mencari orc itu? Kalau kau begitu putus asa hanya karena 50 gold, aku akan memberikannya padamu. Ket menjawab, kau tahu ini bukanlah masalah uang Art. Art berkata, apa kita harus berkeliling selama seminggu di sini? Hanya karena kau dipala oleh orc? Ket diam dan tidak menjawab.
Kat adalah orang yang memposting cerita, aku melihat orc di Frozen Canyon kemarin. Mereka masih belum meninggalkan Frozen Canyon, Guild Master Kat. Bersama membernya yaitu Art, Maha, Nyx dan Jule, mereka sangat kaya raya di kehidupan nyata. Kekayaan mereka bertambah bahkan jika mereka tidak bekerja. Jadi mereka kurang tertarik pada kehidupan nyata, mereka berkeliling di arena. Dan jika mereka menemukan sesuatu yang menarik, mereka akan membagikannya kepada orang-orang secara online. Mereka tidak pernah niat untuk menjadi terkenal, tapi entah mengapa mereka jadi terkenal. Guild mereka disebut pionir, dan guild mereka memiliki subscriber paling banyak di AWOL. Kat menunjuk seseorang dan berkata, "Hei, bukankah orang itu terlihat tidak asing?" Art yang kesal menjawab, berhenti mengalihkan pembicaraan. Kat berkata, "Tidak, aku serius. Mereka melihat Hyunwoo dan Tangi yang sedang berjalan." Kat berkata, "Tunggu, beruang itu bukankah itu alay bos?" Hyunwoo berkata sambil melihat-lihat, "Hei, muncullah." Kat berkata sambil berlari, dia adalah topik paling panas di arena saat ini. Ayo, Art yang kaget dengan kelakuannya hanya bisa berteriak. "Hei Kat," Hyunwoo yang melihat keberadaan mereka berkata. "Kalian guild pionir?" Kat menjawab, "Benar, suatu kehormatan bertemu denganmu." Art hanya bergumam, "Itu benar-benar dia, kita harus coba menjalin hubungan dengannya." Hyunwoo bertanya pada mereka, "Apa yang membawa kalian ke sini?" Art menjawab, "Kami sedang mencari orc, dia adalah orang yang memposting di komunitas." Hyunwoo berkata, "Oh, aku juga sedang mencarinya. Lagi pula aku punya sebuah quest." Lagi-lagi Art bergumam, "Ini kesempatan yang bagus." Art kembali berkata, "Apa kau mau bergabung dengan kami? Kami sudah mencarinya selama seminggu." Hyunwoo bertanya, "Seminggu? Apa ada sesuatu yang terjadi?" Kat menjawab, "Aku hanya ingin bertemu dengannya, dia sangat menarik." Art yang mendengar jawaban Kat, hanya bisa memasang wajah marah dan kesal. "Wakak, bahkan wajahnya saat ini memerah gengs." Hyunwoo ergumam. "Menarik ya, guild pionir yang kaya memang hebat, pemikiran mereka memang berbeda." Maha berkata, bolehkah aku menambahkanmu sebagai teman?" Hyunwoo menjawab, "Tentu saja." Hyunwoo bergumam, "Jika aku bisa membangun hubungan dengan guild terkenal seperti mereka, aku yakin ini akan berguna di masa depan." Hyunwoo berkata, "Namaku Kang Hyunwoo, sistem mengatakan, player Kang Hyunwoo telah mengirim permintaan pertemanan." Mereka yang melihat itu hanya bisa terkagum dan berkata, "Wah, mereka Kat, Art, Jule, Maha dan Nyx sudah ditambahkan ke daftar teman Hyunwoo." Saat mereka berjalan mereka dihadang oleh monster. Kat yang penuh semangat berkata, "Serahkan yang satu ini pada kami, alay bos." Mereka berada di formasi masing-masing untuk menyerang monster. Hyunwoo yang berada di belakang mereka terkagum dan bergumam, "Kerjasama mereka sungguh hebat, mereka semua memenuhi role mereka masing-masing." Dan di antara mereka Warrior Kat dan Mage Art memiliki kelas yang cukup tinggi. Kurasa tim profesional pasti juga berada di level ini ya. Apa saat ini Jung Hanbek sedang berlatih bersama timnya yang terampil? Aku tidak bisa hanya diam seperti ini, Hyunwoo berkata pada Kat. Aku akan berburu sendirian, ayo bertemu lagi jika kita sudah menemukan orc itu. Kat yang mendengar itu kaget dan menjawab, kenapa? Bermain dalam sebuah party memang menyenangkan, tapi Hyunwoo mengetahui dengan baik jika bermain solo lebih efisien baginya. Jika dia ingin membalas dendam dengan Jung Hanbek, dia tidak punya waktu untuk beristirahat, dan tidak bisa dihindari lagi. Hyunwoo merasa cemas akan hal itu. Hyunwoo berlari hingga membuat Tangi penasaran. Tangi berkata, "Master bodoh, apa kau ingin buang air besar? Mengapa kau tiba-tiba pergi?" Hyunwoo menjawab, "Aku tidak ingin buang air besar." Tangi berkata, "Hanya karena wajahmu seperti itu bukan berarti kau akan menemukan Kankun lebih cepat. Tidak ada gunanya merasa seperti itu, kalau kamu menggunakan waktumu seperti biasanya. Semuanya akan berjalan lancar." Hyunwoo yang mendengar perkataan Tangi tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Tang." Hyunwoo berhenti tiba-tiba dan Tangi berteriak. "Ledakan!" Hyunwoo berkata, "Itu bukan sihir, itu suara monster yang sedang diagro." Itu berarti, itu adalah bos monster, terlihat Kankun yang sedang melawan monster sendirian.
Dia menyerang monster itu, namun sepertinya Kankun kewalahan. Dia sampai batuk dan menahan sakit di daerah dadanya. Kankun berkata, normalnya monster seperti ini tidak akan terlalu sulit dikalahkan. Aku tidak bisa berakhir seperti ini, saat monster itu akan menginjak Kankun. Hyunwoo datang dan menyerang sang monster dengan Crescent Moon Chut-nya. Hyunwoo berkata, aku akhirnya menemukanmu, Kankun yang kaget berkata. Manusia, Hyunwoo berkata, kau Kankun kan? Hyunwoo memperlihatkan kalung pemberian Dakan. Kankun bergumam, itu kan kalung klan kami. Dari belakang Tangi berlari dan memeluk Kankun sambil berteriak. Kankun berkata, kau beruang kecil dari Pulau Bazing. Kankun berkata, bagaimana mungkin? Hyunwoo berkata, mari kita akhiri salam pembukanya di sini. Dan tangani monster itu terlebih dahulu, Hyunwoo berkata. Kankun, apa kau bisa bergerak? Kankun menjawab, ya. Tangi yang berada di belakang memberi semangat kepada keduanya. Sungguh imut sekali kelakuan Tangi ini ya gengs ya. Hyunwoo berkata, ayo kita tahan pergerakannya terlebih dahulu. Mereka pun menyerang monster itu dengan bersamaan. Hyunwoo yang memberi aba-aba berkata. Incar kakinya, mereka menyerang monster itu dengan serempak. Hingga sistem mengatakan, Bos Clear Anda telah mengalahkan Snowfield Giant Chief. Anda menerima XP, Anda naik level, stamina dan magic power Anda telah dipulihkan. Melihat mereka telah selesai bertarung, Tangi berlari menghampiri Kankun. Dia berteriak, Kankun berkata pada Tangi, kau telah menyelamatkanku. Apa kau datang sejauh ini untuk menemuiku kawan? Tangi menjawab. Kenapa kau melarikan diri hanya karena latihanmu sulit? Kankun berkata, aku punya alasanku sendiri, latihannya memang sulit tapi aku juga harus mencari sesuatu. Hyunwoo bergumam, kurasa dia tidak melarikan diri karena takut pada racun. Yah, dengan ukuran tubuhnya, dia tidak terlihat seperti akan terdorong dengan mudah. Tapi itu tidak penting selama quest-nya berjalan, Hyunwoo berkata. Kankun, aku punya pesan dari Rakun, rumahmu adalah Black Forest bersama dengan suku serigala padang rumput. Kankun bergumam, ayah, sistem mengatakan, mengirim pesan pada Kankun sepersatu. Anda telah menyelesaikan quest pesan Rakun, kembalilah ke Rakun untuk menerima hadiah quest. Hyunwoo bergumam, aku harus kembali ke Rakun, seharusnya aku mampir. Kankun berkata pada Hyunwoo, aku akan kembali pada sukuku. Tapi masih ada sesuatu yang harus kulakukan, Hyunwoo bertanya-tanya. Apa yang telah terjadi pada Kankun? Kankun memperlihatkan luka di sekujur tubuhnya. Dan berkata, agar ayahku tidak melihat tubuhku yang seperti ini. Tangi berkata, Kankun tubuhmu? Kankun berkata, aku dikutuk setelah bertarung dengan seorang Black Magician. Ini adalah kutukan yang menguras kekuatan kehidupan dari seluruh tubuhku. Selama dia masih hidup kutukannya tidak akan hilang. Aku menemukan Black Magician itu di sini, aku tahu ini memalukan untukku, aku meminta ini padamu. Tapi bolehkah aku meminta bantuanmu, untuk menemukan dan membunuhnya? Hyunwoo bergumam, tidak ada quest window yang muncul, apa tidak ada hadiahnya? Kalau begitu aku tidak tahu ini layak atau tidak, Tangi menangis sambil berkata. Master bodoh, Kankun. Hyunwoo yang melihat ekspresi Tangi pun kesal dan memutuskan. Baiklah, apa si magician itu memiliki banyak perlengkapan? Tangi berteriak. Kalau begitu, Hyunwoo berkata, tunjukkan jalannya Kankun, aku akan mendapat beberapa item dari si Black Magician itu, sambil membebaskanmu dari kutukanmu itu. Mereka berdua terdiam terharu, tapi Hyunwoo tetap saja ngegas gengs, dia berkata, Kankun lebih penting daripada itu master bodoh. Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.